Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Aziri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kali ini kami akan sajikan alur cerita film yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini adalah August Rush, dirilis pada tahun 2007, yang mengisahkan tentang seorang anak kecil yang memiliki bakat bermusik yang sangat luar biasa. Dia bernama Evan Tyler. Kehidupan dia tak seperti anak-anak pada umumnya. Dia hidup tanpa mengenal orang tua, sehingga dia bertempat tinggal mengikuti alunan musik, dengan tujuan bisa menemukan orang tuanya. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian, apakah dia akan berhasil menemukan orang tuanya dengan alunan musik itu? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada saat itu dikisahkan seorang wanita cantik dan pria tampan yang ahli dalam bermain musik. Dia adalah Layla dan Louis. Layla merupakan seorang pemain selo yang cukup mahir, dan Louis merupakan seorang vokalis dari sebuah band lokal. Kemudian, mereka bertemu secara tidak sengaja di sebuah rooftop setelah mereka selesai dari acara konsernya masing-masing. Pertemuan itu membuat mereka langsung saling jatuh cinta karena sama-sama memiliki kecocokan dalam hidupnya. Suasana di sana membuat mereka semakin romantis, sampai akhirnya mereka melakukan kegiatan bercocok tanam di atas gedung tersebut. Tapi pertemuan mereka hanya satu malam saja, karena keesokan harinya, Layla akan pindah keluar kota bersama ayahnya. Louis meminta kepada Layla untuk bertemu kembali, namun hal itu tidak terjadi. Mereka hanya bisa saling pandang saat Layla akan pergi. Sebenarnya Layla tidak mau ikut pindah dengan ayahnya, namun ayahnya tetap memaksa untuk ikut dengannya. Setelah beberapa bulan tidak pernah bertemu, ternyata Layla sedang hamil dari hubungan dia bersama Louis, dan Louis pun belum mengetahuinya. Mereka sama sekali tidak ada komunikasi kembali. Layla tidak pernah mendapatkan kabar tentang Louis, begitu juga dengan sebaliknya. Tapi cinta mereka masih bersemi dan mereka hanya bisa merindukannya. Hal itu membuat perasaan dan pikiran mereka terganggu dalam bermain musik. Sampai akhirnya, mereka memutuskan untuk berhenti bermain musik. Ayah Layla sangat merasa malu dengan keadaan Layla, karena Layla hamil di luar nikah. Hal itu kemudian dibicarakan saat mereka sedang makan di sebuah restoran. Ayahnya meminta agar Layla menggugurkan kandungannya. Lalu Layla membantahnya. Dia tidak ingin menggugurkan anaknya, walaupun tanpa seorang ayah. Layla semakin tertekan dan pikiran dia bertambah kacau karena ucapan dari ayahnya. Sampai akhirnya dia mengalami kecelakaan. Lalu Layla dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Setelah Layla sadar, ayahnya memberitahu jika bayinya tidak bisa diselamatkan. Namun perkataan ayahnya hanya sebuah kebohongan agar dia tak merasa malu dengan kehadiran anak itu. 11 tahun telah berlalu. Di sebuah ladang diperlihatkan seorang anak yang sedang menikmati suara angin. Dia adalah Evan Tyler, anak dari Layla. Sudah 11 tahun dia tinggal di panti asuhan. Di sana dia kerap mendapatkan bully dari teman-temannya. Bahkan dia juga sempat akan diadopsi oleh keluarga baru. Namun Evan menolaknya, karena dia masih merasakan jika orang tua asli Evan masih hidup dan akan segera menemukannya. Kemudian dia mencoba untuk melarikan diri dari panti asuhan itu. Namun dia tidak tahu arah dan tujuannya mau kemana, karena dia sama sekali tak mengenali keluarga dekat dan orang tuanya. Kemudian di suatu tempat dia mendengarkan suara musik yang belum pernah dia dengarkan. Evan sangat suka dengan suara itu. Lalu dia menghampiri seorang anak jalanan bernama Arthur yang sedang memainkan gitarnya. Evan hanya bisa terdiam dan menikmati alunan nada dari suara gitar yang dimainkan. Kedatangan Evan membuat Arthur menjadi terganggu. Dia menyuruh Evan untuk pergi, namun dia malah terus mengikuti Arthur. Karena Evan tidak mempunyai tempat tinggal, Arthur mengajak Evan ke tempat tinggalnya. Arthur bertempat tinggal di sebuah gedung teater yang sudah lama tak terpakai. Ternyata di sana Arthur tidak sendirian. Dia tinggal bersama anak jalanan lainnya yang sama-sama suka bermain musik. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria tua bernama Wizard yang mengumpulkan anak jalanan untuk dimanfaatkan bekerja dengannya. Lalu Wizard melihat sosok anak baru di antara mereka. Wizard bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan di sini?" Dan Evan menjawabnya, "Aku hanya mengikuti suara musik." Mendengar suara itu, mereka semua menertawakannya. Kemudian Wizard mengecek tangan Evan dan mengatakan, "Kau belum pernah memainkan nada." Pada malam harinya, setelah mereka semua tertidur, Evan mencoba membunyikan gitar yang tergeletak di sana. Lalu dia mencoba memainkannya. Permainan dia sangat hebat dan luar biasa. Suara gitar itu membuat Wizard dan anak-anak lainnya terbangun dan terkagum-kagum setelah melihatnya.
karena sebelumnya Evan sama sekali tidak pernah bermain musik ataupun gitar. Ternyata bakat itu diturunkan dari kedua orang tuanya. Karena hal itu, Wizard memberikan lahan agar Evan memainkan gitarnya di depan banyak orang. Di tempat itu, dia mendapatkan uang yang sangat banyak dan mendapatkan apresiasi dari orang-orang di sekitar karena bakat yang dia miliki. Kedekatan Wizard dan Evan semakin bertambah, sampai akhirnya Wizard memberikan sebuah nama kepada Evan, yaitu August Rush sebagai nama panggungnya. Di sisi lain, kehidupan Louis dan Layla sudah berubah. Louis memutuskan untuk bekerja di kantoran. Begitu juga dengan Layla. Dia memutuskan untuk menjadi seorang guru musik. Keputusan yang mereka ambil bertujuan untuk bisa melupakan kenangan 11 tahun yang lalu. Namun hal itu malah menjadi beban bagi mereka. Sampai saat ini, mereka tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan sama sekali. Tak lama kemudian Layla mendapat kabar jika ayahnya dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, ayahnya menjelaskan kejadian 11 tahun yang lalu saat Layla melahirkan anaknya. Ayahnya memberitahu jika saat itu anak yang Layla kandung tidak meninggal. Ayahnya menitipkan anak itu di sebuah panti asuhan. Mendengar penjelasan itu, Layla merasa kecewa dan langsung mencari tahu keberadaan anaknya saat ini. Sedangkan Louis masih merasa tidak tenang dengan perasaannya. Dia masih terus memikirkan cintanya, yaitu Layla. Dia sudah berkali-kali berusaha mencari nomor Layla. Namun setelah dia menghubunginya, nomor Layla tidak ada yang aktif sama sekali. Sampai akhirnya, dia harus pergi mencari tahu keberadaan Layla dan memutuskan akan bermain musik kembali. Sementara itu, terlihat seorang pria yang sedang menanyakan sesuatu kepada Arthur. Dia adalah Mr. Jeffries, yang merupakan petugas dari Departemen Layanan Anak. Pada saat itu, Mr. Jeffries sedang berpatroli mencari anak yang hilang. Tak lama kemudian, datanglah Wizard. Lalu dia menanyakan kepada Wizard mengenai keberadaan Evan Tyler yang telah hilang dari panti asuhannya. Tapi Wizard menjawabnya dengan perkataan yang tidak baik. Melihat tampang dan perkataannya, Mr. Jeffries mencurigai Wizard. Sampai akhirnya dia melaporkan kepada polisi untuk mencari tahu tentang Wizard. Pada malam harinya, polisi mendatangi tempat tinggal Wizard dan anak jalanan itu. Polisi berhasil menangkap Wizard dan beberapa anak lainnya. Sedangkan Evan berhasil melarikan diri. Pelarian Evan pun sampai ke sebuah gereja, dan secara diam-diam dia menginap di gereja itu. Setelah Evan terbangun dari tidurnya, Evan mendengarkan suara piano yang sedang dimainkan. Dia langsung mendekati suara itu. Di sana, nampaklah seorang anak kecil yang bernama Hope sedang belajar dengan piano itu. Evan melihat beberapa partitur yang ada di atas piano itu. Lalu dia mengatakan kepada Hope jika dia tidak pernah melihat tulisan semacam itu sebelumnya. Hope lalu menjelaskannya secara dasar. Kemudian, Evan ditinggal oleh Hope pergi ke sekolah. Tapi setiba pulang dari sekolah, Hope terkejut melihat ruangannya. Di ruangan itu, terlihat kertas-kertas berserakan yang bertuliskan partitur. Ternyata Evan menciptakan partitur itu selama dia ditinggalkan oleh Hope. Hope lalu memberitahu kepada kepala gereja. Melihat Evan memiliki kemampuan yang luar biasa, kepala gereja mengirimkan Evan ke Juilliard School, salah satu sekolah musik yang terkenal di New York. Layla terus mencari tahu keberadaan anaknya. Dia sudah berusaha mengunjungi kantor Departemen Layanan Anak. Namun departemen itu merasa kebingungan untuk membantunya. Karena informasi yang diberikan Layla tidak ada kejelasan dari nama ataupun wajah anaknya. Kemudian, Layla meminta bantuan kepada Mr. Jeffries. Layla hanya bisa menjelaskan tentang tanggal dan tahun lahir anaknya. Secara tidak sengaja, Layla melihat papan pengumuman anak hilang. Di brosur itu, tertulis tanggal lahir yang sama dengan anaknya. Selain itu, Mr. Jeffries juga menemukan daftar anaknya dan memberitahu foto anak itu yang ternyata adalah Evan Tyler. Mendengar informasi itu, Layla sedikit merasa lega. Setelah itu, dia memutuskan untuk bermain musik kembali. Karena dia memiliki firasat akan menemukan anaknya dengan musik itu. Kemampuan Evan semakin berkembang setelah dia mengikuti kelas musik. Kemudian para pengurus sekolah merapatkan untuk membuat pertunjukan konser yang akan menampilkan karya dari Evan bersama orkestra mereka. Para pengurus Juilliard School juga akan mengundang alumni terbaiknya untuk tampil sebagai salah satu bintang tamunya. Dan bintang tamu itu ternyata adalah Layla. Sebelum konser itu dimulai, Evan mempersiapkan latihan bersama orkestranya. Dan Layla pun mempersiapkan latihannya di tempat tinggal dia saat ini. Sedangkan Louis mempersiapkan konsernya dengan band lamanya. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Di tengah kesibukan latihan Evan, tiba-tiba Wizard datang. Dia menghentikan latihan orkestranya dan semua orang merasa kebingungan. Wizard mengakui jika dia adalah ayahnya. Kemudian, dia membawa Evan untuk pulang bersamanya. Awalnya Evan menolak, tapi Wizard mengancam Evan hingga akhirnya dia ikut bersama Wizard. Wizard tidak ingin kehilangan Evan karena Evan adalah aset bagi penghasilan Wizard. Keesokan harinya,
Evan kembali mengamen di jalan bersama Wizard. Namun secara tiba-tiba datanglah Louis. Louis berbagi cerita dengan Evan mengenai musik. Bahkan mereka sempat jamming bersama. Louis tidak mengetahui jika Evan adalah anaknya. Begitu juga dengan Evan. Dia tidak mengetahui jika Louis adalah ayahnya. Louis sangat mengagumi permainan dari Evan yang luar biasa setelah mereka jamming bersama. Setelah itu, Evan menceritakan permasalahan yang terjadi dengan keadaan dia saat ini mengenai konsernya yang akan diselenggarakan malam nanti. Lalu Louis mengatakan, "Janganlah kau melewatkan konsermu itu, apapun yang terjadi." Sebelum mereka berpisah, mereka sempat berkenalan. Evan memperkenalkan dirinya dengan nama August Rush. Pada malam hari tiba, konser segera dimulai. Layla mengawali penampilannya di panggung itu, namun dia sama sekali tidak mengetahui jika dia satu panggung dengan Evan. Karena di konser itu, nama Evan dirubah dengan nama August Rush. Di sisi lain, Louis pun sedang mengadakan konsernya di tempat yang berbeda. Setelah beberapa jam berlalu, penampilan Layla telah usai. Penampilan selanjutnya adalah Evan. Tapi Evan tak kunjung hadir di konser itu. Ternyata, Evan masih bersama Wizard dan Arthur yang masih sibuk mencari lahan untuk mengamen. Arthur merasa kasihan kepada Evan. Dia mencoba membantu Evan agar Evan bisa kabur dari Wizard dan menghadiri konsernya. Di panggung itu, kepala pengurus sempat merasa kebingungan. Kemudian dia mencoba menginformasikan kepada penonton mengenai penampilan terakhirnya yang sedang memiliki kendala untuk hadir di konser itu. Kepala pengurus sempat akan menghentikan acaranya. Namun tak lama kemudian, Evan tiba sebelum konser itu dihentikan. Singkat cerita, Evan langsung menampilkan karya dia bersama orkestranya di atas panggung tersebut. Layla yang hendak pergi dari konser itu, tiba-tiba berhenti mendengarkan musik yang sedang dimainkan. Perlahan-lahan dia kembali ke panggung itu. Sedangkan Louis yang telah menyelesaikan konsernya secara tidak sengaja melihat baliho di pinggir jalan yang bertuliskan konser August Rush dengan bintang tamu Layla. Louis langsung turun dari mobilnya dan bergegas menuju ke konser itu. Setelah Louis sampai di sana, dia melihat Layla yang sedang berjalan menuju ke depan panggung untuk melihat siapa sebenarnya anak kecil yang sedang menampilkan musiknya itu. Lalu Louis mengejar Layla dan memegang tangannya. Layla merasa bahagia melihat Louis kembali, dan di akhir cerita, mereka dipertemukan dengan anaknya di sebuah konser August Rush. Seperti itulah kisah dari seorang anak kecil yang memiliki bakat luar biasa yang akhirnya bertemu dengan kedua orang tuanya. Berjalan sebagai seorang pejuang, berkelana untuk memberikan kemenangan, tenang dalam kepedihan, bahagia dalam kelelahan. Tak ada suara yang dilontarkan, yang ada hanyalah ketulusan dalam sebuah pangkuan, dalam ikatan cinta seorang raja dan ratu terhebat yang telah Tuhan berikan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.